Lah membangun keyakinan ini penting karena urusannya dengan iman. Makanya yang kropos imannya nggak yakin-yakin, bingung terus. Jangan sampai kita ini merasa terpuruk terus. Anda mau bicara tentang sengsara, kalau pamer sengsara, saya pamerin sengsara yang paling dahsyat. Imam Nawawi yang selama ini ilmunya disebut-sebut, kalau mau ngomong masalah sengsara-sengsaraan, ayo. Imam Nawawi itu tidak punya apa-apa, makannya itu hanya sekali, hanya korma 3 sama air putih, itu pun kalau ada. Setiap hari beliau puasa karena nggak punya apa-apa. Puasa bukanya pakai air putih, sahurnya pakai air putih, sengaja makan yang berisi itu berapa? Habis sholat isya. Mau sengsara-sengsaraan? Imam Ali bin Abi Thalib pernah 3 hari 3 malam bersama istri beliau dan putra-putra beliau Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain, tidak makan 3 hari 3 malam. Saya pengen tanya, angkat tangan yang tidak pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Tidak ada. Coba. Apakah mengurangi kemuliaan Imam Ali? Dan beliau bahagia menikmati itu semuanya. Dan ternyata diberi kabar gembira beliau sebagai ahli surga, minal asra al-mubasysyirina bil jannati. Jadi saat kita punya kekurangan, diuji oleh Allah dengan kekurangan, ada contohnya. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau ternyata Anda termasuk orang yang diberi Allah kekayaan, ada contohnya, tidak akan merubah perilakunya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Jadi jangan sampai dunia itu menjadi ukuran kedekatan, menjadikan ukuran menjadi kamu khusyuk tidak khusyuk, tidak. Baik ada dunia atau tidak ada dunia, hendaknya kita selalu dengan Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu diuji beda dengan yang lainnya. Jadi sahabat Nabi macam-macam, ada yang fakir seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, itu segala serba kekurangan. Abu Hurairah itu sering kelaparan, kalau kelaparan duduk di depan pintu begitu, barangkali ada rezeki. Sayyidina Umar lewat nggak ngerti, Sayyidina Umar, Abu Bakar lewat, Nabi lewat, oh ini kelaparan nih orang, dipanggil ajak ke rumah. Sayyidina Abi Hurairah Ashabus Suffah, dia sangat fakir dan sangat fakir, maka dia tidak mau rugi dengan kefakirannya. Jadi tidak mau kalau di dunia itu fakir lalu di akhirat fakir, maka dia hibahkan waktunya untuk duduk dengan Nabi hanya 17 bulan, ternyata bisa merangkum ribuan hadis Nabi SAW. Maka termasuk muktirina fi riwayatil ahadithi, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. 17 bulan melazimi Nabi. Bayangkan, dia ngerti saya fakir, saya tidak mau di akhirat fakir, maka dia duduk. Ashabus Suffah itu, ini masjid berseberangan begitu, dekat gitu, kayak di lingkungan masjid ada dibuatkan oleh Rasulullah tempat, jadi dia selalu melazimi Nabi, makanya hadisnya banyak beliau. Ini kalau pamer sengsara, itu cerita sengsara. Yang kaya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lihat. Bahkan Sayyidina Abdurrahman itu diuji dengan kemudahan dalam usaha berbisnis. Sampai beliau berkata, saya itu bingung. Ibaratnya saya itu kalau buka bongkahan tanah akan keluar emas. Buka usaha apa saja jadi duit. Itu Abdurrahman bin Auf. Bingung dia. Jadi buka apa saja, orang nggak jualan itu nggak laku, kalau dia yang jualan jadi laku. Itu Abdurrahman bin Auf. Tapi dia termasuk minal asra al-mubasysyirina bil jannati juga, salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Allah masuk surga. Karena apa? Dia dengan kekayaannya tidak pernah lupa kepada Allah, bahkan langsung jadikan. Sampai suatu ketika mendengar berita dari Nabi, orang kaya itu terlambat masuk surga. Dengar dia, orang kaya terlambat masuk surga. Lah, saya terlambat dong, so iya. Bagaimana saya agar cepat masuk surga? Kenapa? Saya kaya. Ya kamu biar cepat masuk surga ya dengan duniamu, dengan kekayaanmu. Lalu berkata, hari ini akan aku gunakan kekayaanmu untuk masuk surga.